Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Abdul Wahid. Insyaallah di sini saya akan menjelaskan tentang passive voice of simple future tense. Di sini ada 4 bagian yang saya akan jelaskan, yaitu yang ke-1 pengertian simple future tense dan passive voice. Yang kedua, rumus passive voice of simple future tense. Yang ketiga, contoh passive voice of simple future tense. Nah, yang terakhir, langkah-langkah membuat kalimat aktif ke kalimat pasif. Mungkin itu yang saya akan bahas. Oke, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian simple future tense dan passive voice. Oke, kita akan membahas simple future tense dulu. Pengertian simple future tense adalah simple future tense merupakan bentuk tense yang digunakan untuk menunjukkan suatu peristiwa yang belum terjadi atau yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Jadi ada satu peristiwa yang nantinya akan dilakukan di masa yang akan datang gitu. Ya, jadi kayak gitu. Contohnya saya akan membaca, saya akan mencuci sepatu, saya akan mencuci baju, terus dan lain sebagainya. Oke, sedangkan passive voice, pengertian passive voice adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Kalau misalnya dalam bahasa Indonesianya, passive voice dikenakan dengan kalimat pasif ya. Biasanya kata kerja pasif diawali dengan imbuhan di atau ter, seperti dipukul, dicuci, dibasuh, di apalagi lah banyak gitu. Terus passive voice juga merupakan kebalikan dari active voice yang merupakan kalimat dengan subjek melakukan kegiatan atau aktivitas. Jadi subjek kalimat aktif adalah objek kalimat pasif. Nah, begitupun sebaliknya, objek kalimat aktif adalah subjek kalimat pasif. Nah, mungkin kayak gitu ya. Oke, kita akan setelah mengetahui pengertian tersebut, kita akan lanjut ke pembahasan kedua ya, yaitu rumus passive voice of simple future tense. Oke, kita akan menyantumkan dulu ya, membuat dulu rumus aktifnya. Rumus aktifnya ini saya akan tulis. Subjek plus will plus verb 1 plus objek. Nah, ini rumus kalimat aktifnya. Nah, kita masuk ke rumus kalimat pasif. Kalimat pasifnya ini rumusnya ya. Ini yang positif dulu ya. Kalau positif, objek plus will plus be plus verb 3 plus by dan plus objek. Nah, ini rumus kalimat pasif
yang positif. Nah, kalau misalnya rumus pasif yang negatif itu gampang banget, tinggal tambah not. Di tengah-tengah will dan be, tinggal tambah not. Jadi ini subject plus will plus not plus be plus verb 3 plus by plus object. Nah, ini untuk kalimat, ini untuk rumus kalimat pasif negatif. Nah, kalau misalnya untuk rumus kalimat pasif yang interrogatif, tinggal dibalik aja subjek sama will-nya. Jadi will dulu, will plus subjek plus be plus verb 3 plus by plus object. Nah, ini rumus kalimat pasif yang positif, negatif, dan interrogatif. Nah, mungkin itu rumusnya. Setelah kita masuk ke rumus, kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu contoh passive voice of simple future tense. Oke. Kita ngambil contoh yaitu yang kita ngambil contoh aktif dulu, kalimat aktif dulu. I will was a bag. Nah, ini contoh kalimat aktif. Nah, I will was a bag. Saya akan mencuci tas. Nah, I itu adalah subjek dan will dan a bag. Dan a bag adalah objek. Nah, kita balik lagi ke rumus. Kan sudah saya katakan, sudah saya jelaskan tadi, subjek kalimat aktif adalah objek kalimat pasif. Nah, sedangkan sebaliknya, objek kalimat aktif adalah subjek kalimat pasif. Nah, di sini subjeknya adalah I. Nah, dan objeknya adalah a bag. Nah, maka a bag adalah kalimat subjek. Soalnya ditempelkan di kalimat pasif. Nah, kita tulis a bag. Terus coba. Nah, will tetap ditulis. Will. Nah, jangan lupa ditambah be karena ada di rumus ya. Will plus be, karena will be itu tidak bisa dipisahkan di kalimat pasif. Jadi ditambah be, will be. Nah, lalu ditambah verb 3 atau verb 3, yaitu verb 3-nya adalah was. Kan was itu di kalimat aktif itu verb 1. Nah, kita ini ganti dengan verb 3. Jadi wasn't. Nah, lalu setelah digantikan was ke verb 3 menjadi wasn't, kita tambahkan by. Soalnya itu by emang ada di rumusnya. Kita tambahkan by.
Nah, kan di kalimat aktif itu ini subjeknya. Nah, will kalau I kalau misalnya dimasukkan ke kalimat pasif itu menjadi me. Ya, kita tulis by me. Nah, jadi ini ya, ini contoh kalimat pasif. Contoh kalimat pasif yang positif. Nah, kita buat yang kalimat pasif yang negatifnya. Kan tadi tinggal ditambah not. Ya, gampang banget. Subject plus will plus not plus be plus verb 3 plus by plus object. Kita buat. Jadi tinggal tambah not. A bag will not be washed by me. Nah, ini untuk kalimat pasif yang negatif. Nah, kita masuk ke kalimat pasif yang interrogatif. Nah, untuk kalimat pasif yang interrogatif tadi kan tinggal subjek dan will-nya tinggal dibalik. Jadi will a bag be washed by me. Nah, ini untuk contoh kalimat pasif negatif, positif, dan interrogatif. Untuk artinya kan ini beda ya artinya. Kalau yang kalimat aktif, saya akan mencuci tas. Kalau kalimat pasif, kalau kalimat pasif itu berbeda. Soalnya tadi di rumusnya juga berbeda gitu. Nah, untuk kalimat pasif yang artinya itu tas ini akan dicuci oleh saya. Nah, ini untuk kalimat positifnya. Nah, kalau untuk kalimat negatif itu tas ini tidak akan dicuci oleh saya. Nah, kalau yang untuk kalimat interrogatif, apakah tas ini akan dicuci oleh saya? Nah, ini ya contohnya. Mungkin ini contoh kalimat passive voice of simple future tense. Ya, mungkin ini rumusnya, contohnya. Nah, setelah mengetahui pengertian future tense dan passive voice, terus rumus passive voice of simple future tense, terus contoh passive voice of simple future tense, yang terakhir itu langkah-langkah membuat kalimat aktif menjadi pasif. Oke, saya akan menyebutkan langkah-langkahnya. Yang satu, letakkan objek dari kalimat aktif di awal kalimat pasif. Objek kalimat aktif menjadi subjek kalimat pasif. Terus yang kedua, jika dalam kalimat aktif tidak ada to be, maka tambahkan to be sesuai dengan subjek dalam kalimat pasif tersebut dan sesuai dengan bentuk tense-nya. Terus yang ketiga, letakkanlah kata kerja utama dari kalimat aktif sesudah to be dalam bentuk past participle. Nah, yang keempat, letakkanlah preposition by
sudah kata kerja utama dalam kalimat pasif sebelum subjek. Nah, mungkin itu ya kalimat-kalimatnya. Langkah-langkahnya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Dan saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasannya atau kesalahan dalam penyebutan kata apabila dan susunan kata. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Muhammad Fawaid Abdullahi undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum